Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Ejal Channel. Halo kawan-kawan, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih yang telah mengklik video dan menonton video ini. Pada pertemuan kali ini kawan-kawan, kita akan berbagi mengenai tentang kapan sih melubang mulsa pada tanaman yang akan dibudidayakan. Jadi kan kawan, sebelumnya kami telah mengolah lahan ya di sini, yang dimana kita proyeksikan nantinya untuk ditanami kemangi dan cabai, tapi dengan metode tumpang sari yang agak sedikit berbeda. Nah, pada kali ini kan kawan, di sini mulsa yang kita tutupi kemarin itu tidak langsung kami lubangi ya, tapi kita biarkan terlebih dahulu hingga kurang lebih 7 hari. Tujuannya sebenarnya adalah untuk mematangkan pupuk yang ada di dalam bedengan ini, dan yang jelas mematikan rerumputan yang nantinya tumbuh atau berada di dalam bedengan ini. Karena pada pengolahan lahan pertama ya, rumput-rumput semacam ini kan, terutama rumput yang hidup suka dengan air itu pertumbuhannya cukup cepat, sehingga kita melakukannya dengan cara diolah semacam itu ya, bercampur rumput. Meskipun bercampur rumput semacam itu, teknik kami tetap kita tutup dengan mulsa agar pertumbuhannya tidak menjalar begitu cepat, dan yang jelas dengan penutupan mulsa ini dan dibiarkan beberapa hari, rumputnya bisa mati dan fermentasi ya, proses fermentasi pada lahan ya terhadap kotoran-kotoran yang sekiranya belum matang itu bisa maksimal. Dengan hal semacam ini nanti kotoran bisa matang dan yang jelas rerumputan pada mati. Karena mengapa? Karena yang pertama, rerumputan tidak mendapatkan sinar matahari. Otomatis ketika tidak mendapatkan sinar matahari, rerumputan akan tidak bisa melakukan fotosintesis, sehingga yang terjadi adalah rerumputan tidak tumbuh dengan baik dan lama-kelamaan akan mati macam itu. Lalu yang kedua, suhu di dalam mulsa ini yaitu suhunya panas kan ketika ditutup semacam ini, istilahnya pengap lah kalau orang kayak gitu, pengap. Sehingga ketika suhu pengap semacam itu, tanaman rerumputan itu juga bisa mati kan, karena suhu yang terus menerus pengap, sehingga ya rumputannya tidak bisa survive dengan kondisi lingkungan. Beda dengan yang terbuka semacam ini. Nah, ini masih bisa merasakan angin, masih bisa merasakan udara kan. Tapi kalau yang di dalam semacam ini nanti suhunya biasanya pengap dan kurang cahaya. Disitulah menjadikan si gulma-gulma atau rumputan yang kurang bisa dimanfaatkan itu kita matikan, dan yang jelas harapannya rumput itu tidak tumbuh ya kan kawan, dan nantinya memudahkan kita dalam melakukan proses perawatan semacam itu kan kawan. Nah, kan bisa lihat ya, ini contoh tanaman ya atau lahan yang menggunakan mulsa, di mana lahan yang menggunakan mulsa rerumputannya yang banyak tumbuh itu cuma di sekitar lubang yang terkena ini kan sinar matahari ya dan udara terbuka. Itu ada contoh bahwasanya rumput itu hanya bisa hidup di sini. Sedangkan yang untuk di daerah tengah ya tidak ada tanda-tanda munculnya rumput kan kawan. Kecuali rumput yang biasa sering melubangi mulsa itu adalah rumput jenis semacam ini, teki-tekian. Nah, ini biasanya kuat banget ya dalam menunjang mulsa, dan pada akhirnya yaitu mulsanya akan berlubang. Tapi di sini secara dominasi ya keseluruhan itu kebanyakan rumputnya pada tidak tumbuh, hanya tumbuh pada bagian area dekat pangkal tanaman semacam ini kan kawan. Nah, semacam itu.
Nah, itu kan kawan. Jadi ini fungsinya mulsa ya, untuk memudahkan kita dalam merawat gulma. Dan yang kedua, sisi lain ya kan selain kita mulsa ini kita berikan ke lahan itu untuk memudahkan dalam perawatan dan memaksimalkan pupuk dasar atau kotoran hewan yang kita berikan ke lahan. Juga ini menjaga kelembapan ketika sudah digunakan kan kawan, dan mengurangi intensitas hama karena ketidaksukaan hama terhadap sinar matahari yang dipantulkan oleh si mulsa ini kan kawan. Dan tadi kita juga melakukan proses pengolahan, yaitu pembalikan untuk pertama kalinya. Besok tinggal pembentukan dan penyebaran pupuk saja kan, dan pemasangan mulsa. Dan updatean ya untuk saat ini ya, saking sudah lamanya kan kawan, ini rerumputan ya, ini pembibitan kalau tidak segera dipindahkan semacam ini kan kawan, rumputnya tumbuh banyak meskipun ada ya bibit-bibit kemangi semacam ini yang bisa kita gunakan dan kita manfaatkan. Dan ini yang nantinya akan kita proyeksikan ke lahan ini kan kawan. Oke kan itu dulu mengenai tentang mulsa ya, dan pelubangan serta manfaat dan kegunaannya. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa dukung channel kami dengan tekan tombol like, komen, serta subscribe agar channel ini selalu berkembang. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.